Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 37 sesi Rabu, map warna pink. Perkenalkan nama saya Muhammad Dani Sani dengan NPM 230320101443 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Philadelphia Brutarigan dengan NPM 230320101157. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai running software dengan judul Analisis Simulasi Sistem Produksi Roti Pancong di Pancong Geolis UPN dengan software untuk diskrit menggunakan FlexSim dan dinamis menggunakan FanSim. Dan kita lanjut menuju ke software FlexSim terlebih dahulu. Untuk membuat simulasi sistem diskrit menggunakan software FlexSim pada simulasi produksi kue pancung, maka yang pertama dilakukan adalah klik New Model. Lalu untuk time unitsnya second, length unitsnya meters, dan ini fluid unitsnya adalah liter. Lalu untuk model start time-nya kita ganti menjadi 10.30 karena ini adalah waktu mulai bekerja pegawai yang memproduksi kue pancong. Lalu kita klik OK. Lalu yang pertama kali kita tambahkan adalah source. Ini untuk mengawali prosesnya. Dan di sini kita beri nama kedatangan bahan baku. Lalu kita klik OK. Setelah itu kita tambahkan combiner karena di sini menggabungkan bahan-bahan. Jadi kita beri nama pencampuran bahan. Lalu kita klik OK. Selanjutnya adalah proses pengadukan bahan, maka kita menggunakan combiner. Beri nama pengadukan adonan. Lalu kita beri klik OK. Selanjutnya adalah proses pengembangan. Jadi kita beri nama pengembangan dan ini menggunakan prosesor. Kita beri nama pengembangan adonan. Lalu kita klik OK. Selanjutnya adalah menggunakan multiprosesor karena di sini kita akan menggabungkan beberapa proses. Oke, kita klik. Untuk proses yang pertama, kita beri nama persiapan dan pemanasan alat. Alat yang dimaksud di sini adalah alat pemanggang. Lalu selanjutnya adalah penuangan adonan. Di sini adonan dituangkan ke alat yang sudah dipanaskan. Lalu di sini kita pilih pemanggangan adonan. Oke, lalu kita beri nama pemanggangan untuk ketiga proses ini. Oke, lalu kita klik OK. Selanjutnya adalah separator. Kenapa kita menggunakan separator di sini objeknya? Karena di sini kita memisahkan atau mengangkat adonan yang sudah menjadi kue. Jadi kita beri nama pengangkatan kue. Kita klik OK. Setelah diangkat, untuk kue tersebut akan diberi topping. Lalu kita klik prosesor, pemberian topping. Kita klik OK. Menggunakan prosesor karena di sini terjadi proses pemberian topping. Selanjutnya, karena ada 3 varian, jadi kita pilih QW 1, 2, 3. Oke, kita rapikan.
Yang pertama ada varian coklat. Kita klik OK. Yang kedua ada varian green tea. Lalu kita klik OK. Dan varian yang terakhir adalah tiramisu. Klik OK. Lalu selanjutnya akan terjadi proses pengemasan kue pancong yang sudah selesai diberi topping. Jadi kita gunakan objek combiner. Ah, Pengemasan kue. Kita klik OK. Lalu untuk mengakhiri proses tersebut adalah proses penjualan. Lalu kita klik OK. Lalu selanjutnya kita akan menambahkan dispatcher sebagai penggerak karyawannya. Lalu kita ini operator. Jadi kita di sini karyawan. Oke. Selanjutnya untuk dispatcher ini kita bisa memberi nama adalah pimpinan karena dialah yang mengatur semua alur produksi namun dikerjakan oleh karyawan. Oke. Selanjutnya kita akan menghubungkan proses-proses tersebut. Nah, untuk proses yang library-nya sama, misalnya sama-sama fixed resource itu gunakan connect objects A. Untuk yang berbeda, maka kita akan menggunakan S. Yang berbeda itu adalah misalnya fixed resource dan task executor. Jadi kita menggunakan S, oke? Yang pertama kita akan menghubungkan yang library-nya sama untuk pimpinan ini sama dengan karyawan library-nya kita klik. Lalu kita klik E untuk mempercepat. Untuk kedatangan bahan baku sama-sama fixed resource, jadi bisa menggunakan A. Selanjutnya kita hubungkan semuanya. Setelah yang library-nya sama sudah terhubung, maka kita hubungkan juga yang berbeda library. Untuk pimpinan, dia berhubungan ke semua proses. Jangan lupa untuk menggunakan tombol E untuk mempercepat proses. Oke, karena sudah selesai, maka beginilah setelah dihubungkan. Oke, untuk selanjutnya klik kedatangan bahan baku. Lalu untuk arrival style-nya ini sudah begini, enter arrival time. Lalu kita pilih box. Lalu ini arrival at time. Kita akan ini kita pilih box. Untuk enter arrival time-nya kita pilih periodic rates. Lalu kita pilih yang daily repeat. Oke, di sini semuanya kita
tulis 25 karena kedatangan bahan bakunya untuk 1 jam adalah 25. Oke, semuanya kita tulis 25. Oke, sudah. Untuk selanjutnya klik pencampuran bahan. Untuk proses time-nya ini akan kita cari dengan expert fit, klik statistik expert fit. Nah, lalu kita klik new, kita beri nama pencampuran bahan. Lalu kita klik OK, kita klik analyze. Nah, untuk enter data ini kita gunakan enter or edit data value. Lalu kita klik apply. Untuk data ini kita gunakan dari Excel yang sudah disiapkan. Pada Excel ini sudah disiapkan data yang sudah kita amati, mulai dari pencampuran bahan hingga pengemasan, lalu kita copy. Lalu kembali ke Expert Fit, paste at and from clipboard, lalu klik OK, lalu klik Yes, lalu klik Done, lalu kita lihat models, lalu kita lihat automated fitting. Nah, di sini datanya sudah good, berarti data ini sudah valid. Oke, kita lanjutkan. Done. Kita klik application, lalu kita klik simulation representation, baru kita klik flexim. Nah, di sini beta karena nilai beta tertinggi. Lalu kita klik apply, lalu kita copy. Oke, done, done. Lalu kita minimize. Lalu kita kembali ke flexim. Oke, pas. Oke, ini diubah jadi get stream current. Lalu kita klik apply, lalu klik OK. Oke, untuk pengadukan adonan, untuk proses time-nya sama saja. Kita akan ke Xperfect terlebih dahulu. Pengadukan adonan, lalu klik OK, lalu klik Analyze, lalu copy waktu pengadukan adonan dari Excel, lalu kembali ke Xperfect, lalu enter data, enter or edit data value, apply, lalu pass, lalu klik OK, yes, klik done, lalu klik models, automated fitting. Di sini sudah menunjukkan good. Lalu klik done, lalu kita klik application, lalu simulation representation, lalu klik flexim, apply, and copy. Oke, done, done, and minimize. Oke, input ke flexim. Jangan lupa untuk merubah get stream current. Lalu klik OK. Untuk proses selanjutnya yaitu pengembangan adonan. Oke, untuk proses time-nya
Bisa juga dengan mengcopy terlebih dahulu di Excel, lalu klik New di Export Sheet, pengembangan adonan, lalu klik OK, lalu klik Analyze, Enter Data, lalu klik Enter or Edit Data Value, lalu klik Paste, lalu klik OK. Yes, done. Models, automated fillings. Okay, good. Click done. Application, click Flexim, apply, copy. Okay, done, done. Minimize. Lalu input di Flexim, get string, current. Oke, oke. Di sini terjadi error, berarti ada sedikit kesalahan. Get stream. Yes. Klik OK. Karena masih error, maka diperbaiki lagi. Klik OK. Oke, untuk proses yang pertama sama saja, maka kita menuju Excel untuk proses persiapan dan pemanasan alat pemanggang, copy, lalu ke export feed, new, persiapan dan pemanasan alat. Lalu klik OK, analyze, enter data, lalu pilih enter or edit data value, lalu klik apply, lalu paste, lalu OK. Yes, done. Lalu ke modal, lalu klik automated fillings. Di sini sudah good, berarti sudah valid. Oke. Eh, simulation representation, flexing, apply, copy. Oke, done, done, minimize. Lalu kembalikan ke flexim. Oke, jangan lupa get stream, current. Klik apply, klik OK. Oke, untuk mempersingkat waktu, untuk OK-nya tidak usah diklik dulu, maka karena ada 3 proses. Oke, kembalikan ke Excel untuk datanya yaitu copy untuk penuangan adonan, lalu kembalikan ke export feed, new, penuangan adonan, lalu klik OK, analyze, enter data, enter or edit, apply, pass, klik OK, yes, done, and models, automated filling, ini sudah good, berarti sudah valid, done, lalu simulation representation, flexim, apply, copy, lalu klik OK, lalu klik done, done, minimize, lalu ke flexim lagi, input datanya, lalu jangan lupa ubah, get stream, current, lalu klik OK. Lalu untuk pemanggangan adonan, masih dengan cara yang sama, copy data yang sudah ada di Excel, lalu kembalikan ke export sheet, lalu klik new, pemanggangan adonan, lalu klik OK, analyze,
enter data, lalu klik enter or edit, lalu klik apply, lalu kita paste, lalu klik OK, lalu klik yes, done. And automated fittingnya, oke, done. Oke, klik Flexim, apply, copy. Oke, done, and minimize. Lalu kembalikan ke Flexim. Jangan lupa ubah get stream. Current, klik apply. Oke. Untuk pengangkatan kue, untuk proses time-nya sama saja. Mari kita olah terlebih dahulu datanya. Copy. Lalu kembalikan ke export feed. Klik new. Pengangkatan kue. Klik OK. Lalu klik analyze. Lalu klik enter data. Lalu klik enter or edit data values. Pass OK. Yes. Done. Models, automated fitting. Sudah good, berarti sudah valid. Oke. Untuk application, klik Flexim, apply, copy. Oke. Lalu kembali ke Flexim. Oke, untuk proses time-nya, get stream, current. Lalu klik apply, lalu klik OK. Untuk proses time pada pemberian topping juga sama. Copy data yang sudah dibuat di Excel, lalu ke export feed. Minimize terlebih dahulu data sebelumnya. Oke, new. Pemberian topping. Oke, lalu klik oke. Analyze, enter data, enter or edit data value. Lalu paste, oke, yes, done. Models, automated fittings. Oke, sudah good, berarti sudah valid, done. Oke, simulasi representation. Flexim, apply, copy. Oke, done. Minimize, lalu kembalikan ke Flexim. Oke, jangan lupa ubah get stream current. Oke, lalu klik apply, klik OK. Oke, karena di sini ada error, get stream current. Oke, perhatikan lagi. Untuk yang error ini, oke. Sudah tidak ada error lagi. Untuk pengemasan kue, juga sama saja prosesnya. Copy, lalu kembalikan ke export feed. Lalu klik analyze, klik pengemasan. Lalu klik OK. Lalu klik analyze, enter data, enter or edit data value, apply, pass, OK. Klik yes, done, modal, automated fitting. Oke, sudah good, done.
Simulation representation, flexim, apply, copy, oke, and done. Lalu kembalikan ke flexim. Lalu jangan lupa diubah get stream parent. Oke, apply, klik oke. Oke, selanjutnya tadi sudah dilakukan validasi pada saat kita menginput data di Experfit dan datanya sudah good, artinya dapat dilanjutkan. Sekarang kita lakukan verifikasi dengan klik debug, lalu klik sistem console. Kayak berarti programnya sudah terverifikasi dan sudah bisa dilanjutkan. Selanjutnya kita atur terlebih dahulu di runtime. Nah, jadi dead time, stop time. Dan ini sudah benar yaitu 27.000 detik karena di sini bekerja 7 jam 30 menit dan akan selesai di jam 6 PM pada tanggal 5 pada tanggal 12 bulan 5 2025. Nah, otomatis di sini bekerja dimulai pada pukul 10.30 AM dan masih di tanggal yang sama. Oke, selanjutnya kita akan membuat breakdown. Klik breakdown, lalu kita klik add. Lalu kita pilih yang merupakan bagian dari fix resource. Kita akan pilih. Oke, select. Oke, lanjut ke tabel. Di sini yang kita pilih adalah daily repeat. Lalu kita pilih 30 menit, yaitu di pukul 12.30, yaitu di pukul 12.30 sampai di pukul 1. Nah, durasinya itu adalah 30 menit. Selanjutnya, kita akan sesuaikan dengan tanggal hari ini, yaitu tanggal 12. Oke, karena sudah selesai, kita apply, lalu kita klik OK. Apply, lalu klik OK. Selanjutnya, yang harus kita lakukan adalah menambahkan dashboard. Add a dashboard. Oke, mungkin ini bisa diperkecil untuk tampilan yang lebih lengkap nantinya. Oke, setelah itu yang pertama adalah pilih toolbox, lalu library. Karena sudah ada dashboard, kita pilih ini adalah average WIP. Oke, kita letak di sini. Oke, kita pilih objeknya yaitu objek yang dari fixed resource. Namun beberapa objek kita hapus saja. Oke, langsung kita klik apply. Oke. Lalu ini disesuaikan ukurannya. Selanjutnya adalah pilih state bar. Pilih yang ini. Lalu kita letak di dashboard. Lalu kita pilih objek apa saja yang akan kita analisis. Oke, kita pilih yang ada di fixed research. Lalu klik select. Lalu kita hapus yang seperti kedatangan bahan baku, dihapus saja. Proses penjualan dihapus. Oke, setelah itu kita klik supaya dia excluded. Jadi nanti pada saat dihapus dia oke. Oke, kita blok lalu kita hapus. Klik apply.
klik OK. Oke, setelah itu di reset, setelah di reset, di run. Oke, jadi pada pencampuran bahan ini prosesnya hanya sebesar 20,18% di pengadukan adonan 96,78%, lalu di pengemasan ini hanya 0,1%, lalu di pengembangan adonan ada di 93,92%, lalu di pemberian topping hanya di 3,39%, lalu di pemanggangan hanya di 16,64% dan di pengangkatan kue di 3,46%. Oke, jadi di average WIP-nya itu pencampuran bahannya 0, pengadukan adonannya 0, pengemasannya 0, untuk pengembangan adonannya ada 3, pemberian topping ada 2, pemanggangan ada 0, pengangkatan ada 0, coklat 0, green tea 0, green tea 2, lalu tiramisu 0. Sekian pemaparan tentang simulasi sistem diskrit pada produksi kue pancong di software Flexim. Perbaikan yang sudah dilakukan adalah dengan mengurangi waktu pada pencampuran bahan dan juga pengadukan adonan. Nah, dengan begitu didapatkan hasil runningnya sehingga didapatkan hasil runningnya yaitu yang ada itu pengembangan adonan sebanyak 3, pemberian topping 2, dan untuk green tea ada 2 untuk topping green tea. Nah, di sini untuk pencampuran bahan prosesnya jadi 9,95%, untuk pengadukan adonan jadi 97,08%, untuk pengemasan di sini menjadi 0,55%, untuk pengembangan adonan di sini menjadi 94,25%, dan untuk pemberian topping menjadi 3,39%, untuk pemanggangan menjadi 16,88%, dan pengangkatan kue menjadi 3,46%. Kali ini saya akan running mengenai project dengan software Vensim untuk sistem dinamis. Dari penelitian, dari pengamatan data didapatkan jumlah permintaan untuk minggu pertama yaitu sebesar 900, minggu 2 sebesar 930, hingga minggu ke-6 yaitu 990. Kemudian setelah itu kita mencari standar deviasi. Adapun standar deviasi dilakukan ketika minggu kedua dengan cara 5 permintaan ini dikurangi dengan permintaan sebelumnya per permintaan sebelumnya kali 100. Jangan lupa jangan lupa tanda kurung. Setelah didapatkan standar deviasi, kita tarik hingga ke minggu ke-6. Setelah didapatkan standar deviasi, kita mencari rata-rata dengan rumus average. Kita blok semuanya dan didapatkan rata-ratanya sebesar 2%. Lanjut kita menuju ke aplikasi Vensim. Sini kita memilih file, new model.
Di sini inisial time-nya kita akan menggunakan satuan mingguan, jadi kita isi ke minggu 1, kemudian final time-nya kita isi ke minggu 12. Kemudian untuk unit time-nya, unit for this time itu menggunakan week. Kemudian klik OK. Yang pertama kita membuat causal loop diagram dengan menggunakan variabel. Yang pertama itu jumlah produksi maksimal. Kemudian berikutnya yaitu persentase keberhasilan kue pancong. Yang berikutnya yaitu rasio permintaan mingguan. Yang berikutnya yaitu kue pancong hasil produksi. Kemudian yang bawah sini yaitu permintaan pelanggan. Kemudian bawahnya lagi jumlah permintaan. Atasnya permintaan pelanggan yaitu ketersediaan stok kue pancong. Kemudian atasnya yaitu kue kue pancong gagal mengembang. Kemudian di bawahnya ketersediaan stok kue pancong yaitu peningkatan permintaan. Kemudian bawahnya lagi itu penurunan permintaan. Kemudian sebelahnya penurunan permintaan yaitu persentase penurunan permintaan. Kemudian persentase peningkatan permintaan. Kemudian di atasnya persentase peningkatan permintaan yaitu persentase kue pancong gagal mengembang. Setelah itu dapat kita rapikan sesuai dengan keinginan masing-masing. Kemudian selanjutnya yaitu kita dapat menambahkan row sebagai penunjuk kausalitas. Yang pertama yaitu jumlah produksi maksimal kita tarik ke kue pancong hasil produksi. Berikutnya yaitu persentase keberhasilan kue pancong kita tarik ke kue pancong hasil produksi. Kemudian kue pancong hasil produksi kita tarik ke ketersediaan stok kue pancong. Kemudian untuk rasio permintaan mingguan kita tarik ke permintaan pelanggan. Kemudian jumlah permintaan kita tarik ke permintaan pelanggan. Jumlah permintaan kita tarik ke
peningkatan permintaan. Maaf, ini ada typo sedikit. Kemudian permintaan pelanggan ke ketersediaan stok kue pancong, ketersediaan stok kue pancong ke kue pancong gagal mengembang, kemudian kue pancong gagal mengembang ke ketersediaan kue pancong, kemudian peningkatan permintaan menuju ke jumlah permintaan, penurunan permintaan menuju ke jumlah permintaan, jumlah permintaan menuju ke penurunan permintaan, dan persentase penurunan menuju ke persentase penurunan menuju ke penurunan permintaan, persentase peningkatan menuju ke peningkat, peningkatan permintaan, persentase kue pancong gagal mengembang ke kue pancong gagal mengembang. Jadi untuk arrownya dibuat seperti ini, seperti pada contoh yang saya buat. Setelah itu kita menambahkan variabel positif atau negatifnya dengan mengklik klik kanan untuk polaritinya ini positif, kemudian ini negatif, ini positif, ini positif, ini ini positif juga, ini negatif, ini positif, kemudian yang ini positif, ini positif, yang bawah, yang atasnya negatif, kemudian yang ini berbentuk positif untuk polaritinya, kemudian ini positif juga, ini negatif, ini positif, dan ini positif. Kemudian kita klik di kanan untuk arrownya kita ubah ke warna pink, swipe map, dan didapatkan diagram CLD, yaitu closed loop diagram. Kemudian kita menuju ke stock flow diagram, kita ke new model, kita isi 1 sampai 12, initial dan final time, unitnya kita buat ke week, dan klik OK. Lalu kita buat untuk variabel jumlah jumlah permintaan sama ketersediaan stok kue pancong.
Setelah itu kita nambahkan rate. Untuk ini juga jumlah permintaan, yaitu peningkatan permintaan. Kemudian untuk outnya ke penurunan permintaan. Kemudian untuk ketersediaan stok kue pancong, kita lakukan untuk rate-nya sama, untuk kue pancong hasil produksi. Dan untuk outnya ada dua, yaitu permintaan pelanggan sama kue pancong gagal mengembang. Kemudian setelah dibuat untuk rate-nya, kita buat untuk variabelnya. Atas ini persentase peningkatan permintaan. Kemudian sini untuk jumlah maksimal produksi. Dan untuk bawahnya itu persentase keberhasilan produksi. Kemudian untuk outnya, yaitu persentase penurunan permintaan. Untuk yang bawahnya yaitu rasio permintaan mingguan. Dan yang bawahnya, paling bawah yaitu persentase kue pancong gagal mengembang. Bisa kita rapikan untuk posisi-posisinya agar diagramnya lebih proporsional. Setelah itu, setelah kita rapikan, kita masukkan arrow. Untuk arrow sendiri, persentase peningkatan menuju ke peningkatan permintaan. Jumlah permintaan menuju ke peningkatan permintaan. Jumlah permintaan menuju ke penurunan. Persentase penurunan menuju ke penurunan. Jumlah maksimal produksi menuju ke kue pancong hasil produksi. Persentase keberhasilan produksi menuju ke kue pancong hasil produksi. Ketersediaan menuju ke kue pancong gagal mengembang. Persentase kue pancong gagal mengembang ke kue pancong gagal mengembang. Rasio permintaan mingguan menuju ke permintaan mingguan. Dan jumlah permintaan menuju ke permintaan pelanggan. Setelah didapatkan diagram seperti gambar seperti ini, kita kemudian masuk ke equation. Equation dapat dimulai dari jumlah permintaan. Sini unitnya kita gunakan unit dengan initial value dari 900 seperti di studi kasus. Dan klik OK.
Kemudian untuk peningkatan permintaan juga kita klik untuk equation jumlah permintaan kali dengan persentasenya. Kemudian untuk unitnya kita pakai unit per week. Kemudian klik OK. Berikutnya yaitu persentase peningkatan permintaan. Unitnya kita menggunakan fraction per week. Untuk equation sendiri kita gunakan 0,1 sesuai dengan studi kasus. Kemudian klik OK. Lalu berikutnya ke penurunan permintaan. Di sini kita unit tulis untuk unitnya yaitu unit per week dengan equation jumlah permintaan kali kali dengan persentase penurunan permintaan. Kemudian klik OK. Kemudian yang terakhir untuk penurunan ini kita gunakan untuk unitnya yaitu fraction per week. Dengan equation tadi tadi untuk peningkatan 10. Kemudian dari Excel didapatkan untuk standar deviasi itu sebesar 2. Maka untuk persentase penurunan ini 0,08. Karena 10 dari peningkatan permintaan dikurangi dengan deviasi. Dan klik OK. Dan berikutnya kita ke ketersediaan stok kue pancong. Untuk initial value dapatkan dari studi kasus itu 1050. Untuk unit kita tulis unit. Kemudian klik OK. Berikutnya yaitu kue pancong hasil produksi. Kita tulis unit per week. Untuk equation sendiri, jumlah maksimal dikali dengan persentase keberhasilan produksi. Kemudian klik OK. Kemudian jumlah maksimal produksi. Untuk equation 1200. Untuk unit kita gunakan unit per week. Kemudian untuk persentase keberhasilan kita gunakan fraction dengan nilai keberhasilan yaitu 0,98. Kemudian klik OK. Berikutnya yaitu permintaan pelanggan. Untuk unitnya yaitu unit per week. Equation-nya jumlah permintaan kali dengan rasio. Klik OK. Kemudian kue pancong gagal mengembang. Kita klik untuk equation-nya ketersediaan kali persentase. Untuk unit kita pakai unit per week. Kemudian klik OK. Setelah itu rasio permintaan mingguan
kita tuliskan untuk untuk rasionya itu satu dan unitnya itu fraction per week. Dan yang terakhir yaitu untuk persentase kue pancong gagal mengembang, kita gunakan unitnya yaitu fraction per week dengan equation yaitu untuk kegagalan itu 2%. Kemudian setelah dimasukkan untuk equation-nya, kita dapat mengecek model, yaitu dengan klik model dan cek model. Sini didapatkan untuk modelnya sudah oke. Lanjut ke unit check, kita cek bahwa unitnya juga sudah oke. Setelah didapatkan kedua dari cek model dan unit check, kita dapat melakukan running untuk grafik. Ya, pertama kita Ctrl A dan klik graph. Oh, kemudian sebelum ke grafik kita lakukan simulate. Setelah dilakukan simulate, kita lihat dalam graf. Ini didapatkan grafik dari nilai permintaan. Di sini dapat dilihat grafiknya itu untuk permintaan atau untuk permintaan itu bernilai konstan, sedangkan untuk ketersediaan itu konstan naik. Kemudian berikutnya kita ke tabel. Ini dapat dibaca untuk nilai tabelnya, untuk permintaan dan jumlah permintaan sendiri bisa dilihat pada gambar dan ketersediaan stok kue pancong. Sekian video yang sudah kami buat mengenai running software, simulasi diskrit menggunakan software Flexsim, dan simulasi dinamis menggunakan software Fansim. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.